Mosu. Terus kalau buat buku ya juga sering pakai nama itu. Sekarang saya sedang studi di UI, Magister Hukum, jurusannya Good Governance dan HAM dan Good Governance gitu. Itu botolan saya kelihatan ya. Apa? Apa? Jelas mau. Botol. Ya. Nanti tak kirim lagi mau. Nah, kalau saya tinggal di Kramat 7. Gitu aja Bu ya. Saya imamat yang ke-7. Gitu. Terima kasih. Wah, angka bagus itu. Ordonya apa, Mo? Ordonya. Saya Diosis Semarang. PR Semarang, Keuskupan Agung Semarang. Satu klub dengan Bapak Kardinal berarti ya. Pak Kardinal Sunario. Iya. Sunario. Iya. Ya, silakan Romo. Kita Aku mulai. ya. Mungkin ada yang kasih prolog apa Risa atau bagaimana? Ya, sahabat-sahabatku yang terkasih, kita sekarang masuk ke dalam, nanti hari Minggu adalah Advent kedua. Kenapa kita memilih tema Advent kedua? Advent pertama kemarin kita sudah bicarakan ya dengan Romo siapa nih, lupa gue nih. Siapa nih kemarin, lupa itu sama Romo. Kemudian di situ kita lihat bahwa pembukaan Advent pertama itu menanti kedatangan Yesus yang kedua, bukan yang pertama. Nah, yang kedua ini kok ya sama, tetapi bergeser mengenai baptisan Yohanes dan pengampunan dosa, pertobatan. Kalau engkau bertobat, mengadakan pertobatan melalui ini pasti akan diampuni. Ini yang kedua. Kemarin saya sudah diskusi dengan Romo, tolong arahkan kami apa yang persiapan kami untuk selain menantikan kedatangan Yesus sebagai si bayi mungil, tetapi kita persiapkan juga untuk kedatangan Yesus yang kedua yang tidak pernah tahu kapan adanya. Jadi ini yang saya minta tolong Romo Sulardi, yaitu apa makna dari bacaan yang kita akan baca ini, mengapa Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan, terus ternyata baptisan Yohanes Pembaptis adalah baptisan tobat dan pengampunan dosa. Jadi di sini Yesus yang sama pada saat Yesus yang masih mungil yang tanggal 25 nanti kita akan rayakan itu Yesus mempersiapkan jalan untuk pertobatan melalui Yohanes Pembaptis buat kita semua. Jadi biar lebih jelas pada saat kita menanti akan masuk ke dalam sakramen pertobatan, pengakuan dosa, kita bisa siap apa yang akan kita utarakan kepada Tuhan kita Yesus Kristus supaya Beliau mengampuni kita semua. Jangan sampai kita berkata lagi, aduh dosa gue itu melulu deh. Ya masa atau pasti enggak. Ya, jadi ini kita minta tolong Romo ini penulis buku, tapi aku nggak tahu bukunya apa ya Romo ya, kita belum pernah baca loh Romo. Nanti beritahukan mengenai KUHP atau mengenai teologi atau apa Romo, karena dia Romo ini ambil S2 tentang hukum, jadi Romo bilang, Riz aku udah 5 tahun loh ngomongnya mengenai KUHP loh, bukan Injil. Jadi kita akan tes hari ini, apakah Injilnya masih menggebu-gebu atau tidak. Begitu ya Romo ya. Oke. Ya, Jadi itu alasan kenapa sore hari ini kita memilih bacaan Injil Advent kedua untuk minggu besok. Terima kasih Romo. Silakan Rek. Ya Romo, kami persilakan. Saya langsung izin share screen ya. Share screen Romo ya sebentar ya. Nah, supaya kelihatan serius begitu ya. Silakan Romo. Oke, bentar.
Bentar. Ibu, kanvas saya, presentasi saya ini udah Ya. kelihatan ya? Kelihatan meluruskan jalan sudah. Tuhan ya. Iya, oke. Nah, saudara-saudariku, sebenarnya dari bacaan pertama hingga bacaan Injil dapat kita ringkas dengan judul ini, meluruskan jalan Tuhan. Jadi perjumpaan kita ini baik untuk menyiapkan permenungan untuk Minggu Advent yang besok ya, hari Minggu gitu ya. Semoga saya bisa memberikan gambaran atau katakanlah pancingan atau ya percikan-percikan sehingga semakin membuat kita belajar lagi dan nanti memudahkan juga ketika kita mendengarkan dan harus merenungkannya, gitu ya. Nah, saya memberi judulnya meluruskan jalan Tuhan, sebab ketika kita melihat nanti di bacaan pertama itu diambil dari nubuat Baruk, itu juga mengatakan itu, langsung mengutip dari persis yang nanti disampaikan di dalam bacaan Injil. Misalnya ungkapan pertama di bacaan pertama itu, bangkitlah ke Yerusalem, hendaklah engkau berdiri tegak di ketinggian, tengoklah ke timur, lihatlah anak-anakmu sudah berkumpul atas firman dari Yang Kudus, gitu ya. Dan ketika kita membaca nanti di bacaan kedua, sebentar saya lihat di bacaan kedua. Di bacaan kedua dari Filipi juga bicara seperti itu. Bahkan kalau di bacaan kedua itu, sebentar. Yang diambil dari Filipi 1 ayat 4 sampai 6, dilanjutkan ayat 8 sampai 11, itu mengatakan terkait ya penantian Tuhan Yesus untuk kedua kalinya gitu ya. Dan nanti ketika di bacaan Injil itu kan jelas sekali ketika Yohanes yang ditampilkan, dia muncul di seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada yang tertulis di nubuat Yesaya. Nah, jadi Yohanes ini, jadi kata-kata Nabi Yesaya diletakkan di mulut Yohanes, gitu ya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berleku-leku akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Nah, saudara-saudariku, saya hanya ingin katakanlah mengupas di bagian ini. Bagian ketika Yohanes mengatakan lagi kata-kata Nabi Yesaya, nubuat Yesaya yang diletakkan di mulut Yohanes oleh pengarang Injil ini, gitu ya. Nah, maka perhatian kita pada teks ini, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit harus diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku, kalau kita tahu konteks Yesaya ini kan menulis ketika situasi konteksnya pembuangan di Babel, gitu ya. Jadi konteks Yesaya adalah jalan di padang gurun antara Babel ke Yerusalem. Jadi diperlukan jalan yang lurus.
untuk itu ya, saudara-saudariku. Jadi teks yang dalam bacaan Injil besok itu diambil dari Yesaya. Konteksnya adalah mereka mau pulang, dipersiapkan. Tuhan yang akan membimbing umatnya kembali ke tanah terjanji. Nah, bagi kita ini persis sama gitu, sesuai konteksnya. Ketika kita mau menyambut Tuhan, gitu ya, jalan lurus itu ya diperlukan. Dan tafsirnya, jalan lurus itu bisa berarti hati kita yang terbuka, ya, dan hidup yang penuh iman dan perbuatan baik. Inilah gambaran dari sikap tobat kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku, bagaimana kita memaknai pertobatan? Ya gambarannya seperti itu, membangun jalan lurus, berarti ya ini, hati kita terbuka akan pertobatan, ya, dengan penuh iman. Jadi kadang-kadang kita itu kan kesulitan ya, ada banyak cerita lucu mengenai sikap tobat. Ada katanya saya mau mengaku dosa Romo, karena nggak boleh disampaikan toh, jadi saya tidak membocorkan siapapun ini. Dosa saya itu saya marah ke teman saya, soalnya teman saya itu sombong, soalnya teman saya itu suka pamer, soalnya teman saya itu nggak mau diatur, soalnya teman saya itu. Jadi yang tobat itu temannya atau sayanya? Ini gambaran hati yang terbuka. Semestinya saya yang menjadi yang mau mengaku dosa. Pusatnya adalah Allah yang Maha Rahim, Allah yang penuh belas kasih, dan saya mengemis belas kasih itu, gitu ya. Itu artinya membangun jalan lurus itu hati yang terbuka untuk menerima belas kasih Allah, gitu ya. Jika itu terjadi dalam diri kita, maka Tuhan akan leluasa masuk ke dalam diri kita dan merajai hidup kita. Itu ya di tafsir soal jalan yang lurus ini. Hidup dalam dosa itu serupa dengan membiarkan pintu hati tertutup dan jalan masuk bagi Tuhan kita biarkan berkelok-kelok dan naik turun. Bapak Ibu, saudara-saudariku, kiranya ini enak sekali dipahami ya, bahwa kalau kita merasakan jalan yang nyaman itu enak, apalagi kalau habis makan itu bisa tidur, gitu ya, bawa mobil gitu ya. Tapi kalau jalannya itu naik turun, berkelok-kelok, tidak rata, pusing. Jadi saya ngalami di tahun 2020 karena saya dulu S1 setelah jadi Romo ambil S1 hukum di Atmajaya, lalu saya ikut ini KKN saya ngambil di Keuskupan Ketapang ya, Atmajaya Jogja, KKN-nya di Keuskupan Ketapang. Itu ya ampun Bapak Ibu bisa membayangkan, itu mungkin kayak 20 tahun Jawa gitu ya. Jadi jalannya rusak, sudah kayak mungkin sungai yang kering gitu. Nggak enak gitu ya, nggak enak. Jadi saya lihat teman-teman saya, kan kita naik travel gitu, saya lihat teman-teman saya itu kayak mereka nada-nadanya dari wajahnya itu kelihatan nggak nyaman. Baru turun saja, kita naik kapal dari Semarang ya. Terus kita tinggal di kayak pusat pastoralnya keuskupan, di situ baru besoknya kita disebar di berbagai stasi atau paroki. Dan jalannya jelek sekali, ya memang sekitar Ketapang masih bagus lah. Nah, terus yang lucu Bapak Ibu, ada cerita lucu ketika setelah 5 jam naik travel itu, terus kita singgah untuk makan siang. Terus saya lihat, loh, yang jual kok ngomong Jawa. Saya nanya kan, terus dari mana Mbak aslinya? Saya dari Sragen. Wah, lalu bisa enak kami ngobrol. Terus
kelihatan teman-teman saya itu anak-anak mahasiswa-mahasiswi pada curiga kok Romo bisa langsung akrab gitu ya. Terus saya nanya-nanya orangnya dari Sragen, masakannya juga masakan Jawa, enak sekali gitu ya. Terus habis itu giliran mau bayar, saya mau bayar nih Bapak Ibu. Mbak habis berapa? Enggak usah Mas. Habis berapa loh? Enggak apa-apa saya beli kok. Enggak usah. Dalam hati saya kan seneng karena oh mungkin dia ngerasa saya ini saudaranya gitu kan karena sama-sama bisa berbahasa Jawa di tempat yang jauh di tanah rantau gitu ya. Saya agak oh ya sudah kalau begitu. Terus tapi saya maksa untuk membayar lah. Ya, jangan gitu lah Mbak, bayar. Terus apa yang dibilang oleh mbaknya bilang begini Bapak Ibu. Enggak usah bayar. Oh, Masnya sopir toh. Dalam hati saya wasem. Nah, ini Bapak Ibu itu cerita Ya, bener, Mo. saja apa? Padahal ganteng loh. Ya, Padahal ganteng loh. saya nanya, sopir. Nah, Emang ada kalau mbaknya supir jadi lomba. gratis. Iya dong. Kalau travel gratis gitu. Bawa orang. Iya, ngantar ke situ. Padahal saya nanya loh, anaknya berapa Mbak? 2. Bapaknya mana? Hi, nggak ada. Udah mulai tanda-tanda tuh. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudariku, saya hanya mau ngomong begini. Tidak mengenakan ketika jalannya tidak lurus, juga tidak bagus, tidak beraspal, itu tuh ketar-ketir, takut gitu ya. Terus nanti nyaman enggak, masih bisa besok ini sampai ke tempat dengan selamat enggak gitu ya. Nah, maka hidup dalam dosa itu serupa dengan membiarkan pintu hati tertutup, jalan masuk tertutup bagi Tuhan, ya. Atau katakanlah ya jalan masuk bagi Tuhan itu kita biarkan berkelok-kelok naik turun, tidak nyaman. Gitu. Itu saudara-saudariku kita bisa merenungkan apa sih artinya jalan lurus. Ya, meluruskan jalan Tuhan itu apa? Ya itu tadi. Artinya ya kita itu membuat jalan yang enak Tuhan merajai hidup kita. Caranya bagaimana? Hati terbuka, ya. Ini gambaran sikap bertobat. Nah, secara khusus saudara-saudariku, dalam pewartaan Lukas yang berbicara kedatangan Kristus yang pertama, ya, sedangkan surat kepada jemaat di Filipi berbicara tentang kedatangan Kristus yang kedua. Ini maksudnya paham kan? Artinya ketika kemarin juga mungkin sempat disinggung di Advent yang pertama ya. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, siapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan baginya. Ini kan mau ngomong soal kedatangan Yesus untuk pertama kali, ya. Ini untuk kedatangan Yesus yang pertama. Sedangkan di bacaan kedua di Filipi itu berbicara mengenai kedatangan Kristus yang kedua. Saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah telah memulai karya baik di antaramu dan akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Nah ini, sampai pada hari Kristus Yesus ini menunjuk pada kedatangan Kristus yang kedua. Itu. Nah, yang berikutnya saya akan katakanlah memberi penegasan terkait lalu kira-kira upaya kita itu apa untuk menyiapkan jalan yang lurus itu. Itu ya, bagaimana upaya meluruskan jalan bagi Tuhan atau membuka jalan baginya. Kan tadi dalam pengantar saya menyimpulkan dari bacaan pertama hingga bacaan Injil itu ringkasannya adalah menyiapkan jalan lurus bagi Tuhan. Itu ya.
Ini diambil ternyata dari kitab Yesaya. Konteksnya ketika bangsa Israel mau pulang dari Babel menuju ke Yerusalem. Ya, gambarannya seperti itu. Mereka sukacita pulang. Ayo siapkan jalan Tuhan yang akan membebaskan kita. Gitu kan. Nah, kalau diterapkan di sini, tentu kita akan menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Gitu ya. Juga tema jelang Natal ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana upaya meluruskan jalan Tuhan atau membuka jalan baginya? Jawabannya ternyata ada di bacaan kedua, gitu ya. Nah, ini bacaan kedua yang besok kita dengar, Bapak Ibu. Kalau kita hati-hati membacanya, kita bisa menemukan upaya-upaya apa supaya kita bisa menyiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan itu. Ya, saudara-saudara, setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya bahwa Allah yang telah memulai karya baik di antaramu akan melanjutkannya sampai pada hari Kristus Yesus. Sebab Allah lah saksiku betapa dengan kasih mesra Kristus Yesus aku merindukan kamu. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik, agar kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan akhirnya, semoga kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi saudara-saudariku, dalam bacaan kedua ini, kita bisa menemukan upaya untuk meluruskan jalan Tuhan itu ada 4. Pertama, kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Yang kedua, kamu dapat memilih apa yang baik. Yang ketiga, kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Dan yang keempat, kamu dipenuhi dengan buah kebenaran oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita akan membaca pelan-pelan pengertian atau katakanlah mendalami dari masing-masing jalan atau upaya ini. Nah, di situ dapat saya sarikan tadi ya, bagaimana meluruskan jalan Tuhan. Pertama, harus mempunyai kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga dapat memilih apa yang baik. Ini jelas pergulatan sehari-hari, gitu ya. Yang ketiga, supaya suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Butuh keterbukaan yang tadi ya. Dan yang keempat, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, jalan atau upaya untuk meluruskan jalan Tuhan itu mempunyai kasih yang melimpah dalam pengetahuan yang benar dan segala macam pengertian. Kasih yang dikehendaki oleh Kristus menurut Paulus adalah kasih yang mengembangkan untuk mengetahui dan mengerti. Ya, kemampuan untuk mengetahui dan mengerti ini bukan soal intelektual belaka, tetapi juga menyangkut kepekaan hati akan yang dicintai. Jadi, saudara-saudariku,
untuk sampai pada Allah tidak cukup mengenal lewat pengetahuan, gitu ya. Ini mestinya kita pahami. Memang fides quaerens intellectum, ya, iman mencari pembenaran. Tapi pada akhirnya tidak cukup melulu daya kerja intelektualitas, ya. Karena ngomong soal kepekaan yang dicintai itu kalau orang Jawa mengatakan butuh rasa, gitu ya. Harus ada apa namanya sense-nya. Kadang-kadang dulu ketika studi filsafat teologi dan nggak paham, ya sudah pada akhirnya ya wis doa. Doa lalu katakanlah Tuhan berbicaralah, aku nggak paham gitu. Itu hal yang wajar gitu ya. Tetapi pengertian di sini salah satu jalan atau upaya untuk membukakan jalan bagi Tuhan itu yang pertama adalah mempunyai kasih yang limpah dan juga soal kepekaan hati kita terhadap Allah. Saya pernah sharing Bapak Ibu, saudara-saudariku, di seminari Menengah Mertoyudan sana, tidak jauh dari situ, itu ada seorang ibu-ibu yang difabel. Dia hidup sendiri, difabel, dan sudah berumur. Jadi bisa dibayangkan, mohon maaf nih, pasti ibu ini menderita sekali, hidup sendirian, cacat, dan usianya juga sudah lanjut. Hidup sendirian, gitu ya. Jadi kakinya itu beberapa jarinya menempel, nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa. Nah, di kebunnya ini namanya Bu Catherine. Di kebunnya ini ada pohon jambu. Kalau pas musim berbuah, buahnya banyak sekali, gitu ya. Dan Bu Catherine tentu saja tidak bisa panen dengan alat, nggak bisa. Jadi yang dia lakukan ketika musim berbuah, dia itu hanya ngambil dari pohon-pohon yang buah yang jatuh itu. Mungkin untuk sampai pada satu plastik butuh waktu yang lama, 20 menit karena dia sekali lagi memang agak berkesusahan gitu loh, untuk jalan, untuk ini itu beraktivitas. Tapi ketika sudah selesai, sudah penuh satu plastik, apa yang dia lakukan Bapak Ibu, saudara-saudariku? Dia pergi. Dia lalu mencegat angkot gitu ya. Terus pergi kemana? Ke seminari menengah. Dia jalan dari jalan beraspal sampai ke ruang tamu itu kalau orang normal mungkin 5 menit sampai, tapi Bu Catherine ini sekitar 20-30 menit. Apa yang dia sampaikan? Ini buah dari kebun saya ingin saya berikan kepada para calon pastor. Lihat ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, saya hanya mau mengatakan, kelihatannya ibu ini cacat, hidup sendiri, gitu ya, menderita, tetapi masih ada hati untuk membahagiakan orang lain. Saya yakin dia mempunyai kasih yang melimpah. Dan mohon maaf, sebenarnya jambunya itu tidak semua dalam keadaan baik. Ada beberapa yang ada ulatnya gitu ya. Tapi niatnya ini mau saya persembahkan kepada para calon pastor. Saya diajari kadang-kadang suka menjerit egonya ya, ini itu. Tapi Bu Catherine ini saya yakin dia mempunyai kasih yang melimpah ya. Selalu berpikir untuk kebahagiaan orang lain. Nah ini saudara-saudariku. Semoga kita di dalam menyiapkan jalan yang lurus bagi Tuhan, itu senantiasa diberi kasih yang melimpah, mempunyai kasih yang melimpah, gitu ya, dan mempunyai kepekaan terhadap yang dicintai, pengetahuan yang benar, dan segala macam pengertian tentang Tuhan ini yang benar, ya, itu. Kalau
orang yang saling mencintai itu kan tidak perlu banyak kata, sudah paham maksudnya. Ya, suami istri itu ya. Bahkan hanya pakai apa namanya? Pakai isyarat gitu ya. Isyarat begini-begini. itu paham apa yang dimaui oleh pasangannya, ya. Itu artinya soal kepekaan. Tidak melulu intelektual, tapi menyangkut kepekaan hati akan yang dicintai, akan Allah sendiri. Itu jalan yang pertama, saudara-saudariku. Bagaimana upaya kita membuka jalan bagi Tuhan, yaitu mempunyai kasih yang melimpah, ya, dan mempunyai kepekaan akan Dia yang maha tinggi. Yang kedua, bagaimana upaya kita untuk membuka jalan lurus atau meluruskan jalan Tuhan, membuka jalan bagi Tuhan. Ini, ketika kita tadi sudah mempunyai kasih yang melimpah dan kepekaan terhadap Tuhan, sehingga dapat memilih apa yang baik. Kalau konteksnya umat di Filipi itu ya harus berani memilih yang baik. Himbauan ini berkaitan dengan moral Kristiani. Iman akan Kristus hendaklah ya memampukan umat untuk dapat memilih apa yang baik dan melakukannya secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudariku, kalau pilihannya baik dan buruk itu gampang untuk untuk mengeksekusi mana yang kita pilih. Tapi kadang-kadang pilihannya itu kan baik dan baik, gitu ya. Nampaknya, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Ketika saya frater di Solo, Purwowardayan, itu saya pernah dapat tamu ibu-ibu, terus ngomong frater, ponakan saya itu sakit. Dia itu nggak ngerti ya, karena bapak ibunya itu beda iman, bapaknya Muslim, ibunya Katolik. Lalu katanya bapaknya minta supaya nggak boleh ke gereja, dia sakit. Katanya mah atau apa, tapi secara medis kok kayaknya nggak sakit gitu ya. Nah dia pengen ketemu Romo atau frater. Akhirnya saya datang ke rumah sakit gitu ya. Lalu saya datang mendoakan, dia mau bangun dan mau makan, sebelumnya enggak mau, gitu ya. Lalu saya ngomong kalau Mbak semangat ya, lekas sembuh. Besok saya kesini lagi, ya mendoakan lagi. Padahal yang saya sampaikan itu sebenarnya hanya bercanda gitu ya, saya enggak serius, intinya ngeyem-ngeyem gitu ya, biar dia lekas sembuh, semangat gitu ya. Nah, ternyata besoknya si Mbak ini memang mencari lagi, kok frater enggak kesini mendoakan gitu ya. Nah, ibunya tantenya itu akhirnya datang lagi ke pastoran. Nah, terus benar saya mendoakan lagi, ternyata dia makin baik kesehatannya. Terus saya enggak ngomong bahwa mau berkunjung lagi ke rumah sakit, saya pulang. Ternyata Bapak Ibu, setelah 2 hari saya kunjungi, dia itu makin sehat dan mau makan gitu ya. Nah, terus saya di WA lagi sama tantenya itu. Brother keadaannya semakin baik, sekarang kami sudah boleh pulang, si anak ini boleh pulang. Kalau boleh, brother terus memberi semangat supaya dia lekas pulih, lekas sembuh. Lalu saya tanya kepada Romo pembimbing, pastor paroki, Romo begini, dan pokoknya saya ceritakan kalau ada seorang anak muda sakit, terus saya kunjungi kok sembuh, terus besoknya minta dikunjungi lagi, makin semangat, ini sudah di rumah, saya diminta ke sana lagi, gitu. Boleh enggak? Tahu enggak Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Romo saya? Dia mengatakan, rasa itu apa? Enggak usah.
suwe-suwe mbok dolani, suwe-suwe meteng. Oh, Bapak Ibu nggak mendengarkan ini kayaknya ya. Godaan. Artinya apa Mbak Godaan. Luki? Meteng tuh Udah hamil. lama hamil. Begitu. Romo kelihatannya medeni terus ya dari tadi ceritanya. Enggak, saya hanya mau mengatakan ini Bapak Ibu. Godaan. Pilihannya itu baik sama buruk, kita mudah sekali untuk memutuskan. Masalahnya roh jahat itu kadang-kadang munculnya nampaknya baik, gitu ya. Betul. Saya kira saudara-saudariku sudah paham betul seperti apa. Kalau pilihannya misalnya katakanlah kayak mau tidak sekali, tidak terlalunya pun tahu persis apa yang akan dipilih, gitu ya. Tapi kalau pilihannya baik dan nampaknya baik, kan susah. Kalau saya akan menuruti pasti, aduh ya ampun Romo, saya kok medeni kayak yang disampaikan Bu Luki tadi ya. Medeni banget, saya itu mau berbuat baik loh. Itu kok nggak boleh sih. Gitu. Tapi kan mungkin dia paham betul Kan ada yang ngingetin Romo. partnernya, gitu kan? Paham betul. Ya makanya saya bilang, oh si Romo ini ngingetin gitu ya. Nampaknya itu baik, tapi kamu harus hati-hati, kamu masih muda gitu ya. Itu memang bercanda saja sih sebenarnya, gitu. Penyampaiannya yang agak ngeri saja. Nah, maka salah satu upaya untuk meluruskan jalan Tuhan yang kedua itu ya kita berlatih untuk memilih yang baik yang kita hadapi saat ini, gitu ya. Dan saya kira itu nyata. Hidup itu kan kayak apa sih? Setiap menit, setiap detik kita memilih, gitu ya. Dan itu pentingnya pembedaan roh. Itu pentingnya kepekaan soal Allah tadi, gitu ya. Kepekaan akan yang dicintai, kepekaan yang akan yang maha tinggi, yang berkuasa itu nampak pada pilihan-pilihan hidup kita, gitu ya. Nah, saudara-saudariku saya kira sudah mengajari saya banyak, misalnya bagaimana menyiapkan waktu, bangun pukul 5, setengah 5 misa, atau ibadat dulu, terus setelah misa ibadat, jam 2 KKS, dan seterusnya. Pilihan-pilihan hidup itu luar biasa, gitu ya. Jadi saya tadi habis makan sempat tertidur bentar, terus saya bangun. Yang saya bayangkan Bu Risa pasti akan marah-marah, gitu ya. Enggak lah Romo, mana berani gue lah beli panjang ke pendek mah Tuhan. Tapi itu manusiawi loh, manusiawi dalam arti pilihan-pilihan yang disodorkan kepada kita. Acap kali kita tidak bisa memilih yang baik, ya. Entah kebingungan kita, entah kebebalan kita, gitu ya. Jadi tetap ada yang tetap memilih yang buruk karena memang ya pusing, nggak ngerti lagi gitu ya, atau nihilis gitu ya. Nihilis itu ya udahlah kita tabrakin sekalian aja gitu. Nah, oke. Moga-moga kita upaya kita yang nomor 2 ini pun bisa kita lakukan, gitu ya. Yang ketiga, supaya suci dan tak bercela atau tak bercacat menjelang hari Tuhan. Himbauan Paulus ini tempatkan dalam konteks eskatologis. Eskatologis itu eskaton, wis kelihatan ya. Ke depan gitu ya. Yaitu bahwa nantinya semua orang harus berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Yes. Segala upaya melakukan kebaikan merupakan cara untuk dibenarkan di hadapan pengadilan Tuhan. Saya sering mengatakan seperti ini Bapak Ibu, saudara-saudariku, kita ini kan seperti botol, ya, seperti botol. Kalau isinya air mineral, harganya itu 3.000, ya, betul ya. Di sini ya sekitar itu. Tapi kalau isinya jus, mungkin harganya 7.000, 10.000, 15.000, gitu ya. Tapi kalau botol ini isinya madu Yaman, harganya ratusan ribu, ya. Tapi kalau botol itu isinya parfum yang mahal yang saya tidak bisa menyebutkan,
atau saya tidak bisa untuk melafalkannya, itu bisa jutaan. Ya. Tapi kalau botol itu isinya air comberan, tidak laku, dibuang. Iya. Nah, itu bisa menjadi gambaran. Pada akhirnya kita nanti harus berhadapan dengan pengadilan Tuhan. Pengadilan Tuhan. Romo Frizi. Nggak ada ya? Pelan-pelan. Halo? Ya, udah ada tadi Frizi. Padahal saya sudah semangat sekali. Iya, pelan-pelan tadi pelan-pelan apa katanya Romo pelan-pelan? Dari comberan terus pelan-pelan. Mari, oke. Pelan-pelan kita ya mengupayakan diri membentuk menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Gitu ya. Entah bagaimana kita upayakan. Saya juga bukan orang suci yang juga sering jatuh pada dosa. Gitu ya. Tapi katakanlah Advent ini memberi permenungan pada kita. Ayo kita meluruskan jalan Tuhan. Yang ketiga upayanya adalah mengupayakan diri menjadi suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Tantangan kedua. Nah, itu yang ketiga, Bapak Ibu. Yang terakhir, upaya terakhir itu adalah penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saya kira ini sudah sangat kita hafal ya. Jadi kualitas iman dan kasih seseorang dapat dilihat dari buahnya. Ya. Buah kebenaran yang dihasilkan oleh umat Kristiani tidak lepas dari kebenaran yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan karyanya, wafatnya, dan kebangkitannya. Nah, tujuan keseluruhan adalah untuk memuji dan meluhurkan Allah, memuliakan dan memuji Allah. Santo Ignatius mengatakan ad maiorem Dei gloriam. Ya, tujuan manusia diciptakan adalah untuk meluhurkan dan memuliakan Allah. Maka saya katakan tadi, upaya yang keempat untuk meluruskan jalan Tuhan yaitu ya menghasilkan buah, gitu ya, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Gitu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, belum lama, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, kami itu kehilangan Romo yang masih muda. Umurnya mungkin masih sekitar 44-an lah, karena gagal ginjal. Ketika beliau sedang ya perawatan kesehatan, pemulihan, itu tinggalnya di seminari di Jogja. Saya sempat satu rumah. Yang menarik ketika dia pemulihan di seminari itu, banyak sekali anak-anak muda datang. Karena dulu dia tugasnya di kampus sebagai pastor mahasiswa. Ada juga alumni yang datang. Terus saya nanya, loh Mo, itu kan alumni masih pada datang? Dia bercerita, ada beberapa alumni yang mengembalikan uang. Romonya sudah lupa. Jadi kadang ada mahasiswa, Romo saya sudah nggak ada kiriman, Romo saya nggak bisa bayar. Romo ini katakanlah ya sudah saya kasih dulu gitu ya. Dan benar ketika pada akhirnya dia dipanggil Tuhan, banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang dulu sempat dia bantu. Gitu ya. Terus ini mirip dengan almarhum Romo Hari Kustono. Ketika dia meninggal, itu banyak anak-anak muda, dan anak-anak muda itu ternyata mereka yang dibantu biaya sekolahnya oleh Romo ini, tapi tidak pernah tahu siapa yang bantu. Ternyata Romo ini yang sedang meninggal ini baru mereka dikasih tahu, gitu ya. Jadi mereka tidak pernah tahu siapa yang
memberi beasiswa. Tahu ketika si Romo ini sudah meninggal. Saudara-saudariku, saya yakin-yakinnya bahwa saudara-saudari juga menghasilkan buah-buah kebenaran di dalam kehidupan sehari-hari ini. Moga-moga dalam upaya kita meluruskan jalan Tuhan, kita terus disemangati ya untuk menghasilkan buah-buah kebenaran yang kita yakini itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, terutama untuk memuliakan dan memuji Allah, karena kita yakin hidup kita melulu untuk memuji, memuliakan, dan meluhurkan Allah. Nah, pada akhirnya meluruskan jalan Tuhan, salah satu caranya dengan laku pertobatan. Memohon pengampunan adalah bagian tindakan pengharapan itu. Ya. Itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, dengan saya atau percikan-percikan untuk mendalami atau merenungkan bacaan Minggu Advent yang kedua secara garis besar. Ini buku saya yang terakhir, isinya yang kayak tadi katakan saya kasih banyak tua. Itu, ya. Aku lihat di IG-nya Romo ya, ntar aku baca deh. Oh, ya. Temanku yang lihat, bukan aku mau. Oke. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudariku, itu yang bisa saya sampaikan secara sederhana dan garis besar. Kalau Bapak Ibu mau sharing atau katakanlah berharapan lebih. Ya. Oke, Romo, berarti Yohanes Pembaptis itu hebat sekali ya. Naik Kedengeran nggak, Ri? Freeze Romonya. Oh, yang gua nggak. Iya, enggak kedengeran. Iya. Mozu. Romo. Namanya Mozu. Andrea Zu. Mozunya Mozu. Freeze, Romo. Freeze. Jangan tegang-ketegang gitu, Mo. Mana emang ada Romo? Itu mukanya hilang. Ini payah nih di Keramat nih. Romo. Dia lagi problem emang, Riz. Emang dia selalu always, nggak pernah never. Dari hari apa tuh juga. Makanya Lilo Carlo. Iya nih si Romce. Andreasu, lebih keren Andreasu ya. Mozu. Yang jelek bener Mozu. Mozu itu tadi. Kebun binatang. Halo Mozu. Selamat datang kembali. saya pikir saya ditendang ya. Saya salah apa, Bapak Ibu? Galah. Oh, itu apa namanya ini? Pertama pakai First Media ya? Iya. Iya. Lagi problem, Romo. Ganti mau ganti. Jangan, tapi nggak ada pilihan. Oke, jadi Romo, tema makanya kenapa Vatikan Gereja Katolik mengatur temanya sedemikian perfectnya ya. Kemarin kita lihat yang sekarang Advent kedua adalah kesetiaan dan cinta kasih. Dan bagaimana siapa namanya Yohanes Pembaptis ya Romo, dia tuh udah tahu bahwa Yesus akan datang yang kedua, makanya dia yang mempersiapkan, ya kan? Mempersiapkan kita semua, kalau kita baca Injil ya Romo ya, mempersiapkan jalan untuk menghindari hukuman itu. Nah, untuk menghindari hukuman itu, aku mau tanya dong sama Romo, trik pengakuan dosa. Kan Romo yang menerima pengakuan dosa, tapi Romo pasti tahu, ini harusnya begini. Jadi kita sebelum kita masuk ke dalam ruang penghakiman, ruang pertobatan,
apa yang harus kita persiapkan. Itu Romo ya, karena Advent ini adalah Advent yang membuat kita usahakan bahwa kita akan menjadi kudus di mata Tuhan. Oke. Ya, Anjingnya Ya. lucu banget. Terus satu lagi, bacaan yang tadi Romo bilang, bacaan hari ini tuh Romo ya, jangan pelit dengan Tuhan Allah. Kalau kamu pelit, Tuhan Allah akan pelit juga loh. Gitu ya Romo. Jadi kayak ibu tadi yang Romo bilang, ibu yang punya jambu, dia nggak pelit dengan Tuhan. Dia memberikan kepada mertoyudan, orang-orang seminari mertoyudan. Dia nggak pelit dengan ayah Allah. Makanya Allah tidak akan pernah pelit juga dengan kita. Jadi itu bagian bagian di dalam kehidupan kita pun jangan pernah pelit sama Allah dan jangan pernah kasih nggak ya, kan ini, kan itu, banyak banget alasan. Bagaimana kalau apa yang kita minta Tuhan juga memberikan alasan yang sama. Dan hitung-hitungan. Matilah kita. Padahal Tuhan mah selalu sangat baik. Jadi Romo, trik apa persiapan untuk pengakuan dosa? Satu. Kedua, kira-kira dosa-dosa masa lalu apa yang kita bisa yang harus kita pikirkan juga Romo, jangan supaya bilang itu doang kerjanya, malas berdoa, suka bangun susah, nggak ke gereja, itu kan standar banget ya Romo ya, maksud aku itu kan namanya itu terus gitu loh Romo. Silakan Romo. Baik, kebetulan saya pernah membaca mengenai apa disebut trik ya. Itu masyhur hari ya Bapak Kardinal, itu mengatakan seperti ini. Mestinya kita itu lega untuk menyebut sakramen tobat daripada pengakuan dosa. Mengapa? Karena kalau mengaku dosa, perspektifnya adalah perspektif manusia. Tuh. Jadi saya saya gagal gitu kan. Itu perspektifnya adalah perspektif manusia. Saya mengikuti Bapak Kardinal ini. Jadi mestinya sakramen tobat. Mengapa? Karena perspektifnya itu adalah perspektif Allah. Tuh. Allah yang mengasihi, Allah yang berbelas kasih. Gitu. Saya juga kaget, oh iya benar juga ya, tapi kalau perspektifnya saya yang memang benar mohon ampun ya bisa gitu, tapi ditempatkan pada Allah yang berbelas kasih, maka kadang-kadang beberapa imam pun lebih suka supaya nyebut sakramen tobat gitu ya. Nah, lalu bagaimana mestinya supaya orang mendapatkan kelegaan dalam sakramen tobat itu? Yang pertama, ketika mau berangkat, satu harus bersyukur, gitu ya. Mengapa bersyukur? Karena punya niat untuk mengakui kelemahan diri, mau terbuka itu tidak mudah loh, Bapak Ibu. Ya kan? Karena mengakui diri yang penuh cacat celah itu nggak mudah. Itu hanya ada kalau diberi oleh rahmat Tuhan. Bersyukur dulu ketika sudah mau sampai di ruang pengakuan. Oke. Yang kedua, ya kendati Allah itu memberkati saya dengan banyak hal, saya akui bahwa saya gagal ini itu ya. Baru yang ketiga kemudian setelah menyampaikan semuanya, karena perspektifnya adalah Allah yang Maha Rahim. Jadi kalau Allah yang Maha Rahim, kalau saya berdosa pasti saya diampuni kok gitu loh. Terus kalau ada kelupaan yang saya sampaikan itu Allah tetap Maha Rahim kok gitu. Kecuali disengaja ya, disengaja. Itu dosa yang paling berat nggak disampaikan. Tapi kalau sudah disampaikan dengan perasaan tobat dan perspektifnya Allah yang Maha Baik, Allah yang Maha Rahim, kita diampuni kok. Itu Ecclesia Supplet itu ya. Artinya ya belas kasih Allah lah yang menyelamatkan gitu ya. Maka yang ketiga itu pijakannya kembali kepada Allah yang Maha Rahim itu gitu.
Lalu keengganan, waduh nanti seandainya saya mengaku begini-begini, itu mempengaruhi pandangan pastor terhadap saya. Enggak Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu saya sudah lupa. Kalau seorang pastor menggunakan pengetahuannya di di ruang pengakuan, dia bisa mendapat suspensi gitu. Dia dapat dicabut kuasa pengakuannya, nggak boleh gitu. Jadi ya sudah, saya itu udah lupa apa, nggak ngerti gitu ya. Itu karena banyak sekali. Dan saya menyarankan Bapak Ibu Saudara-saudariku, kalau mau mengaku dosa, mending pengakuan pribadi. Maksudnya apa? Kadang-kadang kalau pengakuan dosa yang bareng-bareng jelang Natal atau Paskah, misalnya lingkungan bareng-bareng, itu kan waktunya nggak banyak. Jadi Romo kan harus ngejar juga supaya orang mendapat pengakuan, itu ya. Jadi ya cepat, lalu tidak memberi katakanlah peneguhannya kadang tidak terasa, gitu kan? Itu maka saya menyarankan lebih baik ikut misa pagi, terus Romo saya mengaku dosa, pasti diberi begitu. Daripada pengakuan yang bareng-bareng itu kadang-kadang tidak mendapatkan waktu yang secara khusus gitu. Artinya ya keburu-buru, lalu cepat sekali udah ini gitu. Gitu. Itu yang bisa saya jawab. Thank you Romo. Ya. Silakan yang lain. Monggo. Monggo Mbak Kayu nih. Silakan ya, yang saya sampaikan juga bisa, karena saya merasa diperkaya juga kan gitu. Ada yang mau ditanya? Ina mungkin mau tanya. Siapa? Oh Indra, monggo Indra. Romo, terima kasih sharingnya. Saya sungguh terkesan dengan sharing Romo yang ibu-ibu yang ngambil di jambu. Kakinya sakit tapi dia berusaha untuk ngambil jambu dan naik angkot terus mengantar ke tempatnya para calon pastor ini. Seminaris. Iya, itu kan suatu perjuangan yang luar biasa. Iya. Sampai dia mau mengorbankan waktu dan tenaganya yang boleh dikata dia tidak normal, tapi dia berusaha. Kemudian yang sangat terkesan kedua adalah yang Romo cerita, yang Romonya meninggal, tapi banyak orang-orang yang bekas dibiayai kuliahnya. Itu mengingatkan saya juga dengan Pastor Yan Sunyata, OSC di Bandung, di gereja mahasiswa. Saya tahu persis bahwa ada beberapa mahasiswa yang sekarang sudah jadi orang yang sangat berhasil, itu semua juga dibiayai oleh Romo Yan. Jadi ya diam-diam gitu dibiayai. Setelah dia nggak ada, baru waktu pemakaman tuh banyak mahasiswa yang nangis geru-geru gitu ya, kalau orang Jawa ya Romo, nangis geru-geru, baru dia ngaku bahwa dia tuh sekolah di Belgia, di Belanda, itu semua dibiayai oleh Pastor Yan dan banyak mahasiswa-mahasiswa yang lain. Saya sungguh sangat terkesan dengan bahwa kita membantu tapi orang lain nggak tahu gitu. Sementara saya tuh hobi banget kalau bantu, saya harap semua orang seluruh dunia tahu. Bukannya saya mau sombong kalau lain. Saya tidak berpikir untuk sombong, tapi saya berpikir bahwa gitu loh ya, orang lain tuh banyak bantu. Wong aku yang orangnya hidupnya sederhana, enggak bisa dibilang pas-pasan. Cukup lah. Tapi saya pun bisa lah, kenapa orang lain kok enggak bisa misalnya. Ya itu menghakimi juga sih Romo, itu menghakimi. Tapi ya kecenderungan saya seperti itu. Terutama saya suka pingin pamer tuh sama saudara-saudaraku sendiri justru. Yang aku tahu persis karena mereka benar-benar orang berpunya. Jadi dua cerita dari Romo itu sangat menarik buat saya dan membekas di hati saya. Kemudian saya berpikir, oh ini adalah mungkin Advent pertama yang memang harus banyak yang harus perbuatan saya perbaiki. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu, makasih. Berarti Romo walaupun yang dipersembahkan jelek-jelek kayak Romo bilang itu padahal jambunya itu jelek-jelek, tapi nggak penting ya Romo ya. Nggak penting. Kan kita lalu lihat itu. Enggak, maksudnya kan dengan keterbatasan itu
Iya, kita iya. yang seringkali mengemis-ngemis cinta gitu kan ya, ya masih katakanlah berteriak egonya, itu kan melihat itu kayak tertampar. Dia yang dalam keadaan seperti itu menderita masih berpikir soal kebahagiaan orang lain. Iya, betul. Jadi dari Dalam kekurangan dia artinya. berikan ya. Allah. Itu. Iya, iya, ya. Makasih Ibu Indra. Ya. Yang lain? Romo, terima kasih sharingnya. Romo, klarifikasi saja. Tadi Romo jelaskan bahwa sakramen tobat itu lebih baik dibandingkan pengakuan dosa gitu ya Romo ya. Takut saya salah nangkep nih. Oh, iya, maksudnya bukan lebih baik tapi mulai menggeser supaya perspektifnya kalau mengaku dosa itu dalam tanda kutip sering dipandang perspektifnya manusia. Tetapi kalau kata sakramen Bapak Kardinal yang menyampaikan. Iya, soalnya selama ini saya pikir kalau saya udah ngaku dosa, saya biasanya cukup gitu, nggak ikut sakramen tobat. Sakramen tobat itu pengakuan dosa itu, Tin. Hanya image kita, Tin. Begini. Oh, Ini bukannya yang bukan beda dua cara, bukan. Itu sakramen image kita bahwa ini aku mau ikutin ya, Romo fisik. Itu hal yang sama yang saya permasalahkan adalah penggunaan istilah itu Bapak Ibu. Ya. Kalau istilah dengan mengaku dosa itu kan nampaknya lebih menekankan pribadi ke manusia, itu menekankan Allah yang berbelas kasih gitu. Itu sama sebenarnya. Oke, Romo. Ya baik Romo. Kan biasanya terima kasih Romo. Ya, Romo biasa gereja sakramen pengakuan dosa gitu. Jadi kok lebih baik dilapis lebih sakramen, sakramen pertobatan itu loh. Jadi lebih indah artinya gitu. Sebenarnya sama artinya. Untung ditanya nih sama Mbak Titin ya, nanti kita salah. Makanya dua ideal ya. Satu terang enggak tetap sama hanya. Kalau itu Romo yang saya pernah dengar sih udah lama banget memang itu. Yang saya ingat sih daripada kita bilang mau kemana, mau ke pengakuan dosa, itu nggak terlalu baik dibanding mau ke pengampunan sakramen pengampunan, bukan sakramen pengakuan gitu ya Romo? Ya. Itu seperti itu juga. Hanya masalah kata mungkin tapi lebih kitanya lebih lebih dalam mindsetnya lebih kita diampuni, lebih kita menerima. Kalau pengakuan kan kesannya kita tuh bersalah gitu. Kalau ngaku jadi penekanannya tuh pengampunan, sakramen pengampunan dosa. Kita bukan sakramen pengakuan dosa. Itu Tin, jadi lebih indah kalau dikatakan bahwa karena Tuhan adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Kalau orang Sunda Jawa bilang apa? Pahampunten apa sih Romo bahasa Sundanya? Jawa. Mohon ampun Gusti Allah. Hapunten apa Romo? Baluki apa tuh bahasa Jawane? Kan lebih enak ya kalau mau kemana pengampunan dosa. Asik, aku juga pengen gitu ya. Daripada mau kemana mau ke pengakuan dosa. Nggak mau. Aku susah, takut. Bisa tanya pengampunan bahasa Jawa? Nyuwun ngapura. Nah, itu. Ngapunten bukan ya? Bukan, nyuwun ngapura. Mozu orang Jawa loh. Maaf. Itu maksudnya itu kan lebih enak ya nyuwun ngapura karo Gusti Allah mana toh? Kita menerima rahmat bukannya diadili atau tapi kita mau menerima rahmat. Jadi lebih baik pengampunan daripada rahmat belas kasih. Begitu Tin. Nyuwun ngapura Gusti Allah. Rahmat belas kasih. Orang berdosa. 3379.
Terima kasih. Supaya nggak bingung loh. Matur nuwun Romo. Kalau matur nuwun aja sih bisa, Riz. Siapa yang Jawa tadi ya Bu ya? Nggak ada kan? Indra, semuanya Jawa. Mbak Luki. Kalau Sunda Oh. teh mohon hampunten ka Gusti Allah ya. Sundanya Tin. Hampunten ya Tin, naon Tin? Sunda. Oke, jadi Mbak Luki coba, ayo Mbak Luki tanya Mbak Luki harus. Tin kamu di itu di ini Titin teh di apa? Di mood itu, Titin. Ya, hampunten ya Tin. Di Hampura. Oh, Ya, hampura. Kagak ngerti gua. Diampura. Hampurakeun Gusti, mau ke mana? Mau ke gereja, minta hampura ku Gusti. Aduh, mendingan pisan. Mbak Luki, ayo pengakuan Mbak Luki, nggak itu aja kan? Aduh, banyak dosaku. Biasa kan gitu Mbak Luki. Banyak, Riz nggak tahu mulainya dari mana. Benar nggak Mbak Luki? Iya. Ya, nah. Minta ajarin ngomong. Saya mau tanya yang nomor 2 itu memilih apa yang baik itu memang agak susah ya. Sudah merasanya bahwa itu yang saya pilih sudah yang baik, tetapi ternyata bukan. Ukuran Mbak Luki. Ya, dari itu apakah Tuhan tidak menolong? Saya kalau sudah misalkan melakukan kesalahan seperti itu kan, Tuhan kenapa saya nggak dibantu? Romo jawab tuh. Mbak Luki Supaya merasa saya nggak memilih dibantu. yang baik itu kok melenceng-melenceng gitu. Romo, jawab Romo. Ya mestinya kalau orang mengatakan terkait suara hati kan Bu ya. Jadi kita itu ada alarm untuk memastikan oh ini nih yang harus saya Perbaiki. harus saya pilih, yang saya lakukan gitu ya. Tapi itu tadi kadang-kadang yang pertama kita memilih yang lebih enak gitu kan. Jadi meleset nih gitu ya. Atau katakanlah yang saya sampaikan dengan agak kasar itu udah bebal gitu ya. Gitu. Tapi kalau pertimbangannya sudah penampakannya baik sama baik itu agak susah. Tapi kalau ketika kita lihat secara cermat, oh ini baik, ini kurang baik. Nah itu gampang. Tapi kalau dua-duanya kelihatan baik dan setelah ada permainan kepentingan di dalam pikiran kita, wah itu dia persoalannya. Pinter banget. Tapi saya pikir kepentingan bagus benar. kalau Ignatius Loyola mengatakan pembedaan roh itu kan untuk ini Bapak Ibu apa namanya ya tahu kecenderungan roh baik kemana, roh jahatnya kemana gitu ya. Dan itu lama maksudnya supaya kita punya kepekaan untuk tahu persis oh ini dorongan roh baik, oh ini dorongan roh jahat itu kan latihannya lama sekali gitu ya. Maka di nomor 1 tadi itu kan terkait kepekaan akan yang maha tinggi, kepekaan akan dia gitu. Tapi saya yakin kok Tuhan pasti akan membantu gitu. Membantu lewat suara hati kita gitu. Oh ini mestinya yang dipilih gitu. Gitu ya Romo. Jadi terkadang persepsi kita yang menyatakan aku udah melakukan kebaikan tapi kok ya Tuhan nggak bantu. Itu kan persepsi kita ya Romo ya. Ya. Yang harus kita mintakan adalah pembedaan itu ya. Iya, itu kan tadi terkait pilihan Bu. Maksudnya bagaimana upaya kita untuk menyiapkan atau meluruskan jalan Tuhan. Yang kedua, memilih hal yang baik di dalam hidup sehari-hari. Dan itu faktanya tidak mudah gitu. Ya. Jadi di situ Yohanes Pembaptis itu sebagai penunjuk jalan ya Romo ya. Maksudnya Ya, dia yang kalau Yohanes Pembaptis kan menyiapkan kedatangan Yesus yang pertama sebenarnya karena untuk kelahirannya kan gitu. Ya. Lalu kalau kita mengambil sekarang ya untuk kedatangan kedua ya enggak apa-apa masuk juga gitu kan. Gitu.
Maksudnya dia yang berseru-seru, Ya, seru-seru di gurun itu kan? ya, itu kan ngambil dari Konteks Yesaya. Yesaya Ya, 40. Yesaya. Ngambil dari Yesaya. Konteksnya ketika mau pulang ke Gimana Mbak? Mbak Hilang ya. Luki? Jelas Mbak? Maksudnya Kalau jelas, Riz. Cuman kecenderungan manusia itu memang selalu, ya itu kita belajar KKS kan udah lama ya, ada godaan setan itu loh. Maksudnya godaan iblis itu kan selalu ada. Jadi kita udah milih ini, kita digoda. Itu ya salahnya. tapi hebatnya Mbak, walaupun kita salah memilih menurut Tuhan misalnya, Tuhan akan perbaiki loh. Jadi Gitu ya. ternyata kita keluar rel salah nih. Kamu harusnya di rel, tapi kita keluar. Karena kita pikir kayaknya harus ke sini deh kayak gitu. Tapi nanti pasti Tuhan akan ini apa namanya? Kalau Google namanya connect apa sih namanya itu kalau di apa sih namanya? Itu diingatkan terus gitu. Apa sih Ri yang kalau anu cari jalan tuh namanya selain Google apa Ri satu lagi WASE. Oh, di reroute, di rerouting, Nah, di reroute itu. reroute. Nah, itulah Tuhan akan mereroute lagi supaya kita ke tempat yang benar. I believe that, dan itu harus dan percaya. Tetapi saya soalnya ngalamin itu dan saya mohon Tuhan, mungkin saya salah karena pertimbangan saya yang terlalu tidak rendah hati. Tetapi tolong di reload ya. Di-reload lagi. Dirutekan kembali. Saya minta di-reroute lagi supaya saya itu loh, itu sering terjadi dalam perjalanan hidup saya. Karena kok jadi nggak enak ya hasilnya begini ya. Jadi ternyata ini gue harus minta reroute lagi sama Tuhan, dan Tuhan pasti bantu itu. Asal kita benar-benar minta. Itu memang benar-benar kepekaan hati itu perlu ya. Iya, iya. Ya, itu yang penting. Kita nggak peka, Kepekaan. ya 12 lah. Karena mereka yang putus asa tidak berdoa, udah nggak mau berdoa lagi karena mereka tidak ada harapan lagi. Tapi kita harus mempunyai harapan yang kayak Romo tadi bilang, bahwa belas kasih Allah, pengampunan Allah untuk kita adalah tindakan harapan. Itu yang saya tahu pasti Tuhan mengampuni apa yang saya lakukan, bahkan itu yang paling jelek di mata Tuhan, tapi saya punya harapan itu yang sampai saat ini saya masih tetap ada di dalam kesetiaan Tuhannya, karena saya punya harapan. Kalau udah nggak punya harapan, udah nggak mau berdoa deh Romo. Ngapain? Udah putus asa. Kalau saya begini, begini. Tuhan itu selalu menuntun gitu ya. Dan dia itu selalu dalam tanda kutip itu kayak memberi petunjuk gitu loh. Misalnya seperti ini. Saya dapat sharing dari saudara yang ya dia galau persoalan ekonomi gitu. Jadi dia ditinggal suami, anaknya 3, kerja keras, banting tulang gitu ya. Pada satu titik dia ngerasa, aduh aku lelah, nggak sanggup, gitu ya. Terus, tapi kadang-kadang dia semangat. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah, yang ingin saya katakan adalah, bagaimana Allah itu menguatkan dia, selalu memberi peneguhan lewat cara-cara yang tidak terbayangkan. Misalnya ketika dia ke susteran, terus ke kamar mandi di susteran itu ada foto itu loh, memasukkan benang ke jarum gitu. Terus ada keterangannya itu terkait kesabaran gitu. Terus ya ini gitu loh, ini Tuhan tuh ngasih sesuatu, dia ngatakan ada ilham gitu. Terus baca kitab suci, barangkali hari ini tidak menemukan sesuatu gitu ya, tapi besok yang dibaca itu sama, loh menemukan sesuatu, kok aku jadi nyaman ya, tentram ya. Dia itu ada, dia itu hadir, gitu. Jadi saudara-saudariku, saya kok yakin ya bahwa Allah itu terus memberikan petunjuk, memberikan peneguhan lewat cara-cara yang kadang-kadang tidak terbayangkan, tidak terduga. Tapi saya yakin itu akan selalu hadir, gitu. Dalam bahasa yang saya sampaikan di pengantar itu soal
keterbukaan. Jadi membangun atau membuka jalan bagi Tuhan, meluruskan jalan bagi Tuhan, itu membuka hati, itu keterbukaan hati kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Mazmur hari ini dong ya Romo. Mazmur hari ini. Tuhan adalah gembalaku. Gitulah. Ya. Iya begitu ya Bapak Ibu. Apa ada yang lain yang mau sharing? Romonya mau kuliah. Iya, mahasiswa sampai sepanjang segala abad. Amin. Orang Romo pinter. Walaupun galau tapi Allah hadir ya Romo. Nah itu dia Bu. Meskipun galau, Allah itu akan selalu ngasih percikan-percikan. Hey, gini loh, hey gitu. Tapi kadang kan kita nggak selalu di waktu yang apa ya, maksudnya sadar gitu loh, ngerti gitu. Itu sih yang saya pelajari. Ada signal. Nah, sebenarnya kita selalu membangun connectedness gitu ya, ketersambungan dengan Allah. Tapi kerap kali kita lost gitu ya. Hilang. Saya kalau kehilangan kayak gitu tinggal tanda salib biar di dapur atau dia gitu aja. Bantuin aku. Oh. Ya Bu, kita punya cara masing-masing. Ya. Iya, membuka hatinya dengan tanda salib. Iya. Iya. Soalnya udah pasti ada gitu. Iya. Pak Giri, apa ada lagi? Romonya udah mau selesai. Ada lagi Bapak Ibu? Itu aja deh paling bagaimana. Makasih Romo udah merimain kembali bahwa apa yang kita sebenarnya yang tadi disampaikan ya, kepekaan itu yang tadi Romo bilang, kepekaan hati akan yang dicintai itu kunci loh sebenarnya. Kepekaan hati itu kunci. Karena kalau menurut pemahaman Riri dari apa yang Romo sampaikan, apa yang dimaksud meluruskan jalan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu kan mau berkarya di dalam diri kita. Apa sih karyanya? Yang tadi Romo sebutkan 1, 2, 3, itu bukan kita yang melakukan. Yaitu yang apa? Punya kasih yang melimpah, kemudian memiliki apa yang baik, supaya suci dan segala macam itu, penuh dengan buah kebenaran. Itu mengingatkan Riri, itu adalah karya Allah. Jangan salah, itu bukan karya kita. Itu karya Allah. Nah, yang harus kita lakukan itu adalah pertobatan itu. Jadi setiap kita melakukan hal yang kecil, kenapa nggak kita selalu ingat kepada Tuhan? Hal kita menyuap makanan, kita menyapa orang, itu kita lakukan untuk Tuhan. Nah, mungkin itu jenis pertobatan yang cukup sederhana, karena ujung-ujungnya yang tadi kata Romo tuh kunci juga tuh, ada 2 kunci yang Riri dapetin. Bahwa tujuan keseluruhannya tuh apa sih? Untuk memuji dan memuliakan Allah. Sehingga balik lagi ke Mazmur, ke Tuhan adalah gembalaku penuntun, aku akan diam bersama Allah. Jadi sebenarnya kunci untuk kita merasa meluruskan jalan Allah, biarlah Dia yang bekerja. Kadang-kadang penghakiman, kalau kita mau lebih baik, kita lebih baik nih dari si ini, kita lebih baik dari si itu, artinya kita melakukannya, kesadarannya adalah aku yang melakukan. Padahal kalau aku bisa berbuat baik kepada orang yang jahat, atau aku bisa tersenyum sama orang yang membuat aku kecewa, itu Tuhan ya yang ngelakuin ya, itu bukan aku loh. Nah, akhirnya kita mengalami kepekaan hati kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya, seberapa kita mencintai Tuhan? Kalau kita mencintai Tuhan yang tidak lebih dalam, agak sulit. Jadi kenapa nggak kita fokuskan kepada Tuhan, aku ingin mencintaimu lebih lagi, berilah rahmat-Mu. Karena kalau kita memiliki cinta yang lebih-lebih lagi kepada Tuhan, kita ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Hanya itu yang kita pikirkan. Sehingga yang susah-susah, 10 perintah Allah itu bukan kita yang melakukan, tapi Tuhan yang melakukan.
Mari kita meluruskan jalan Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Itu aja sih pemahaman Ya, Riri. ya. Satu lagi ya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Tidak capek kan lihat saya ya? Enggak lah, Romo yang buru-buru kok. Jadi gini. Kita masih jam Bapak 4 ini. Ada saya pernah nih di jelang-jelang Paskah itu kan penerimaan sakramen tobat untuk ya seluruh umat. Lalu untuk mereka yang sudah sepuh itu apa? Buluki sudah tua gitu ya. Itu lalu umat yang datang ke rumah. Nah, saya waktu di Paroki Wonogiri pernah menjumpai seorang umat yang usianya sudah dari 7 dan dalam keadaan bed rest gitu ya, tidak bisa apa-apa. Tapi tahu kalau pastor mau datang, biasanya dia mandi jam 9, minta dimandikan jam 9, setengah 6 sudah minta dimandikan. Dari jam 5 itu sudah bangun, lalu rosario gitu ya. Karena Romo mau datang. Saya datang di rumahnya itu jam 9 karena muter kan, habis misa pagi muter gitu ya. Terus ketika saya datang, Romo mohon doa Romo gitu. Dia mengaku dosa ya sedapatnya lah intinya. Terus keluarganya, anaknya itu mengatakan ini sudah dari tadi pagi lu Romo, dari subuh sudah bangun, sudah minta dimandikan rosario. Bapak Ibu, yang ingin saya katakan itu ini, dalam hati kita terdalam itu selalu ada kerinduan kepada Allah Bapa, ya. Yang ditunggu itu bukan sayanya, tidak ada yang menunggu saya Bapak Ibu, tapi yang ditunggu itu imamatnya, keromoannya, gitu ya. Yang ditunggu itu yang mendoakan. Dalam Mazmur 84 kan dikatakan ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya, lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Itu artinya mau mengatakan, ya memang kebahagiaan kita itu kalau dekat dengan Tuhan, maka penting membangun tadi yang saya sampaikan, connectedness. Buluki mengatakan aku tanda salib balik gitu ya. Kadang-kadang aku lost gitu. Tapi itu kebahagiaan, kita selalu merasakan kepekaan, punya kerinduan itu, gitu ya. Ya moga-moga ini yang terus kita bisa tekuni, kerinduan kepada Allah itu terus kita pelihara sampai pada akhirnya yang Dia kita rindukan datang, gitu ya. Dan yakin bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari ini pun ya memang untuk Tuhan sendiri, Tuhan yang melakukan karya-karya baik yang kita bisa lakukan gitu. Itu Bapak Ibu, saudara-saudariku yang bisa saya sampaikan. Moga-moga kita semua senantiasa diberi kesehatan, senantiasa diberi semangat, dekat dengan Tuhan, melakukan karya-karya yang baik, yang bermakna bagi orang-orang di sekitar kita. Amin Bapak Amin. Ibu. Terima kasih Romo. Nih Romo. keren Romo, Terima kasih Romo. keren. Nanti lain kali lagi ya Romo. Iya, Bu. Ricky, Romo, Ricky, Ya, baik. sudah. Oke, minta tolong Romo tutup dengan berkat, Rick. Ya, terima kasih Romo atas penjelasannya. Ya, ternyata memang Tuhan ingin kita lebih peka untuk mengenal suara hati kita. Karena suara hati kita juga ada suara kita yang lebih gede ternyata. Ya, oleh karena itu cukup sekian, udah hampir jam 4 ya. Ya. Romo, saya minta Iya. dan Romo untuk doa penutup ditutup dengan berkat juga Romo. Iya. Mari kita berdoa.
Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas perjumpaan pada sore hari ini. Kami kudus hadir yang menerangi pikiran kami, menyentuh hati kami, dan melihat keluhuran-Mu untuk bisa memahami dan merenungkan betapa besar kuasa-Mu di dalam hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya bisa merasakan kepekaan akan kehadiran-Mu, membangun hubungan tanpa putus, dan pada akhirnya kerinduan kami kepadamu lewat karya-karya yang kami lakukan setiap harinya yang pantas dan berkenan, bermakna, dan juga berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. 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 Kok pas hang ya? Tuhan Roh, saudara yang tidak Tuhan doa sore hari ini, dan sukacita, kerukunan, kedamaian, kesejahteraan, dan semoga keluarga dimanapun putra, amin. 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 Amin, Bapak Ibu. Terima kasih Romo. Makasih Romo. Tadi sempat berhenti ya. Makasih Romo. Dan sekarang terpental. Pental. Udah jauh, Udah kepental ya. Oh, langsung mental. Kasih berkat langsung terpental. Ya wis. Sudah deh. Oh, itu ada lagi Romonya. Halo Bapak Ibu. Langsung Iya. kabur Romo habis berkat. mental. Kayaknya ini Ya, belum. Tadi sinyalnya yang jelek. Iya, tadi Nanti sinyalnya saya benar Romo. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Oh, Romo, sore hari terima ini. kasih Risa, Romo. Riki, terima kasih semua. Selamat kuliah Romo. Sehat kasih selalu. semuanya. Kuliah online Ya. gimana itu pasti putus-putus. Iya. Kuliah online lagi. Iya pakai kuota ntar. Putus-putus. Putus-putus. Foto. Udah ya? Bener nih ya. Amit ya, Risa, Riri, Riki. Thank you. Bye. Thank you ya. Bye semuanya.